that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The five guiding principles of our national life. It gives us the five principles of our state. These are, first, believe in God. Second, Sejarah perumusan Pancasila. Sejarah perumusan Pancasila berawal pada masa menjelang kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Jepang juga membentuk BPUPKI untuk mempersiapkan dasar negara. Pada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Juni 1945, ada 3 tokoh utama yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno-Hatta. Mereka mengusulkan gagasan dasar negara. Soekarno juga memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Setelah itu, tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyusun Piagam Jakarta untuk sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tidak berselang lama, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 dan merubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa agar Indonesia tetap beragam. Usaha di balik perumusan Pancasila. Usaha perumusan Pancasila itu memiliki proses yang sangat panjang serta melibatkan pemikiran yang mendalam dan bermusyawarah dan kompromi dari para pendiri bangsa dalam sidang-sidang resmi. Dalam sidang-sidang resmi ini, itu membutuhkan untuk menemukan suatu dasar yang kuat dan persetujuan dari seluruh rakyat Indonesia, yaitu dibentuk menjadi 2 lembaga yang sangat penting, yaitu yang pertama BPUPKI dan PPKI. Peran Panitia 9 dalam merumuskan Pancasila. 1. Merumuskan dasar negara. Tugas yang paling utama Panitia 9 yaitu merumuskan dasar negara yang kemudian dituangkan ke dalam Piagam Jakarta. 2. Menyusun Piagam Jakarta. Panitia 9 berhasil menyusun Piagam Jakarta pada 22 Juni tahun 1945. 3. Menjembatani berbagai aspirasi. Panitia 9 yang beranggotakan dari berbagai golongan bertugas untuk menjembatani antara golongan agamis dan nasionalis sehingga menciptakan hasil yang diterima oleh semua pihak. Dan yang terakhir adalah menjadi landasan konstitusional.
Pancasila sebagai pandangan hidup. Jadi kenapa Pancasila sangat bergantung kepada kehidupan kita? Dikarenakan Pancasila ialah fondasi dan dasar jati diri kita. Dikarenakan itu Pancasila juga disebut sebagai alat pemersatu bangsa dan juga sumber-sumber norma, etika, dan moral. Dan yang terakhir sebagai memfilter budaya asing. Dikarenakan tidak semua pemahaman budaya asing itu baik pada kita. Jadinya kita harus memfilter supaya yang baik-baik sama kita. Konsekuensi dan dampak ketiadaan Pancasila dalam kehidupan bernegara. 1. Kehilangan jati diri bangsa. Indonesia akan kehilangan nilai-nilai leluhur berbangsa dan berbudaya. Yang kedua, munculnya nepotisme dan korupsi. Negara rentan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta hilangnya moral dalam Pancasila. Yang ketiga, adanya kesenjangan ekonomi dalam berbangsa dan bernegara. Dampaknya yaitu, Indonesia akan kehilangan rasa kebersamaan dan persatuan dan memicu konflik sosial. Yang keempat, adanya perbedaan antar bangsa, memicu konflik sosial dan persaingan yang tidak sehat. Apa sih peran Pancasila di era globalisasi? Pancasila memiliki peran yang sangat penting di era globalisasi. Pertama, Pancasila sebagai landasan moral dan etika. 2. Pancasila sebagai penguat persatuan bangsa. 3. Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan. 4. Pancasila sebagai penegasan keadilan sosial. 5. Pancasila sebagai filter budaya asing. Kesimpulannya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara yang berarti bahwa Pancasila sebagai pedoman utama bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti bersikap, berpikir, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila juga menjadi sumber moral dan etika untuk menuntun perilaku masyarakat Indonesia ke tata setara dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi menjadi pedoman hidup untuk seluruh rakyat Indonesia.